macam binatang. Tapi saya tidak tahu saya ini binatang atau bukan. Di sini hanya ada karpet, jendela, dan ruangan kosong. Tidak ada apa lagi. Tidak ada lagi. Tidak ada bantal guling, selimut, semua tidak ada. Saya tahu tidak mungkin bagi saya bisa keluar dari sini jika tidak ada yang menolong. Mustahil saya selamat dari sini jika tidak ada mukjizat yang datang menolong saya. Mudasir? Mudasir? Kamu Mudasir? Kenapa kamu bisa tahu? Kamu kalau bisa di sini? Kenapa? Kenapa Mudasir? Kamu tidak kenal saya lagi? Saya Atika, istrimu. Dulu kamu mengantar saya. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta. Kamu cerita setelah mengantar saya, kamu langsung balik ke kampung untuk mengurus sawah. Setahun lebih kita udah kirim surat, Mudasir. Tapi sudah sebuah ini, sudah musibah ini datang, surat-suratmu sudah hilang. Surat-suratmu tidak datang lagi, Mudasir. Mudasir, jangan tinggal saya, Mudasir. Apa karena saya tidak detik lagi? Apa karena daya tarik saya sudah hilang? Iya, Mudasir. Kau dulu sering bilang saya cantik, Mudasir. Tapi memang saya cantik. Cantik kayak alami, tanpa gincu dan bedak. Kamu sering bilang gitu, Mudasir. Ini saya Atika, istrimu. Saya tahu penyiksaan ini membuat wajah saya seperti ini, membuat wajah saya jelek. Jika ada cermin, mungkin wajah saya sudah seperti kubah busuk, bacin dan tidak enak dipandang-pandang. Bikin jijik kan, Mudasir? Tapi kamu menikahi saya lahir batin kan? Bukan karena wajah saya. Iya kan? Mudasir, jika benar, tolonglah saya. Tolong kesini, bantu saya keluar dari penjara ini, Mudasir, agar kita bisa pulang. Kangen saya dari sekarang ini, Mudasir, agar kita bisa pulang kampung bersama-sama. Tidak perlu melapor pada polisi di Raja. Tidak perlu melapor pada Menteri Tenaga Kerja. Kita warga negara Indonesia, bukan warga negara Filipina. Beruntunglah mereka yang berasal dari Filipina. Bahkan presiden mereka pun peduli pada nasib mereka, nasib tenaga kerja seperti kita. Lalu kita, jika banyak uang, diperas sampai ke tulang sumsum. Tapi jika ada musibah, dilupakan, pura-pura tidak tahu. Mudasir, ini semua kenyataan, Mudasir. Kita binatang penghasil devisa negara. Sebutan pahlawan itu hanya hayalan para birokrat agar terlihat bekerja di mata atasan. Dan disebut punya kesetia kawanan antara sama warga negara. Sudahlah. Saya sudah tidak mampu berbicara tentang penanganan tenaga kerja seperti kita ini. Bikin dada saya sesak. Apalagi karena kenyataannya mereka malas menanganinya. Diplomasi kita tidak sudi menggunakan tangan dan energi mereka untuk menolong kita. Apalagi tidak ada komisi yang besar bagi mereka.
Mudasir. Apa mereka tidak punya kemampuan yang sangat cukup untuk membela kita? Mereka sering ditertawakan oleh diplomasi asing karena mereka tidak memiliki kemampuan yang cukup. Problem bahasa pun jadi masalah bagi mereka. Mereka menggunakan bahasa Tarzan dalam persidangan. Mana bisa menang jika pembahasannya seperti itu? Pasti akan sudah kalah sebelum maju pun. Kita selalu menjadi korban dan dikorbankan. Mudasir, kesini, kemarilah, mendekat, agar kita saling bersentuh. Kenapa kamu berdiri di pojok sana? Hah? Itu tempat saya buang air besar dan kecil. Saya tidak tahu. Di sini tidak ada kamu WC. Entah dulu nih dibuat apa dan untuk siapa. Mudasir, mengapa sampai sekarang saya masih disekap di sini? Sudah sebulan lebih, Mudasir. Tidak bisa berkirim surat. Tidak ada apa-apa di sini. Mudasir, di sini tuh hanya terang kalau siang karena matahari, malam gelap pekat karena tidak ada lampu. Mudasir, mengapa tidak menolong? Mudasir, lihat bekas luka saya. Penyiksaan terjadi, Mudasir. Sebelumnya pun saya sudah dipukuli oleh seluruh anggota majikan saya, seperti wajah, pipi, dada, perut, dan seluruh anggota tubuh saya semua dipukul, ditendang seperti bola sepak. Mereka menggunakan kaki, tangan, dan sampai tongkat besi. Saya tidak berdaya, Mudasir. Saya tidak berdaya. Saya tendang sana kemari, begitu terus bertubi-tubi. Saya hanya bisa menangis dan berteriak kesakitan. Tapi apa? Saya hanya mendapatkan drama dan teriakan pula. Lalu mereka selalu memukul lagi. Entah apa yang harus saya lakukan. Mereka hanya menjawab, aku ini hidung bangsat, bajingan, anjing, pencuri. Itu kata-kata itu yang selalu mereka ucapkan berulang kali pada saya. Saya hanya bisa pasrah. Saya tidak bisa membela diri. Tidak ada sidang pengadilan yang bisa membela saya. Tidak ada pembuktian yang bisa membela saya. Sudah dipukuli, wajah saya ditutupi karung, saya diseret ke sini, dan saya dikunci pintunya. Dan saya buka, ternyata saya sudah sampai sini, dalam kamar ini sendirian hingga sekarang. Wajah saya sudah lebam semua. Mudasir, tolong saya, Mudasir. Saya sudah lebih dari sebulan di sini, Mudasir. Saya tersiksa, Mudasir, di sini, Mudasir. Mereka hanya kasih saya makan 1 kali sehari dengan sendok, garpu, piring, dan gelas yang kotor dan bocor. Bayangkan, Mudasir, kamu tidak bisa membayangkan apa yang saya terima sama ini. Saya selalu disebut anjing. Kekuatan hukum nampaknya tidak berdaya. Karena aparatnya sering pilih kasih kepada saya. Mereka tidak mungkin membela saya yang anjing dan indol ini. Mudasir, tapi Mudasir, demi Tuhan saya bekerja, Mudasir. Saya memperoleh upah karena saya bekerja. Saya bukan pencuri, saya bukan pemalas. Saya bangun sebelum subuh. Saya membersihkan rumah, menyapu, memasak, mengelap perabotan,
pasar dan mengurus tanaman. Saya sendirian di rumah besar ini. Saya hanya pelayan. Saya pendatang dari negeri seberang. Saya tidak terima dengan semua ini, tapi saya tidak bisa meminta apa-apa. Semua ini saya terima, Mudasir. Saya terima gaji selama setahun. Sebagian saya tabung dan sebagian saya kirim kamu halaman. Kamu juga menabung kan? Kontrak kerja saya 5 tahun. Saya bertekad di ujung tahun kelima saya bisa bawa banyak ringgit untuk kehidupan masa depan kita. Tapi pada bulan ke-13, pada suatu malam, majikan lelaki saya tepatnya, mendatangi saya. Dia nampak mabuk. Dia masuk dalam kamar saya sekitar pukul 11 malam. Nyonya majikan dan anak-anaknya menginap di rumah famili mereka. Jadi di rumah sebesar ini hanya kami berdua, saya dan majikan saya. Dia masuk, menutup pintu, dan menatap saya diam. Saya takut. Saya hanya bisa menatap takutan. Saya tidak bisa menanyakan lagi apa maksud dia. Lebih banyak saya tidak berani untuk menanyakan itu. Tapi saya tahu sebagai perempuan harus saya bilang jika ada sesuatu yang menggoda majikan saya saat itu. Tapi tetap saya takutan, ingat dingin, ingat saya bercucuran karena ketakutan saat itu. Lalu dia menyuruh saya berbaring sebelahnya dengan mengisyaratkan tangannya. Dia melotot dan kembali melihat saya. Saya ketakutan. Dan dia kembali lagi memberikan isyarat kepada saya. Dengan wajah yang waspada, dia bangkit. Saya pikir dia akan melakukan sesuatu yang tidak saya inginkan saat itu. Saya siaga. Saya sudah siap memukul jika dia melakukan apa-apa. Tapi untunglah hal itu tidak terjadi. Dia berdiri, dia menjauhi saya menuju pintu dan meninggalkan saya. Dia berjalan lagi dengan keras. Saat suara langkah semakin menjauh, saya bisa menghela nafas panjang. Saya bisa menghela nafas panjang itu. Saya lega. Tapi saya menangis sampai subuh. Tapi beruntunglah tidak ada apa-apa saat itu. Udah sih, saya baru sadar apa itu yang membuat saya bersisa seperti ini. Saya tidak menuruti hajat majikan saya. Oleh itu saya ditendangi, saya disiksa, dipukul seperti ini. Memang penyiksaan ini tidak segera saya alami. Semua belajar normal sampai bulan ke-15. Tapi di bulan ke-16, majikan laki saya mulai kehilangan uang. Siapa lagi yang dituduh kalau bukan saya? Saya idun bangsat yang selalu dituduh. Saya dianggap pencuri oleh mereka. Saya terima. Tapi saya hanya bisa diam. Tapi saya tetap tidak sudi dianggap lagi mencuri oleh mereka. Saya tidak mencuri, saya lagi membayang. Saya ingat akhirat. Saya sangat percaya pada hukum sebab dan akibat. Pada bulan ke-16 itu nasib saya ditentukan. Anak laki-laki majikan saya kehilangan uang lagi dan lagi. Anak perempuannya pun juga.
begitu saja menuduh saya. Sayalah yang selalu jadikan kambing hitam oleh mereka. Saya dipukuli lagi, saya diseret, saya ditendang, saya disetrika saat itu. Karena saat itu saya sedang menyetrika. Saya berteriak kesakitan. Hari itu pula saya disekap di sini, di kamar ini sendiri sampai sekarang. Penyiksaan ini memang jelas-jelas bukan keinginan saya, bukan keinginan saya. Tidak ada apa-apa, tidak ada yang bisa membantu saya. Mengapa mereka melakukan itu? Kenapa sesungguhnya mereka? Mudasir, kenapa kamu diam saja? Hah? Mudasir, kenapa kamu diam saja? Kamu tidak percaya dengan omongan saya? Kenapa kamu tidak percaya dengan saya? Mudasir, kenapa? Tidak ada laki-laki lain yang berani itu saya, Mudasir, demi Tuhan. Saya masih suci. Jika saya terjadi itu, saya akan bunuh orang itu dan bunuh diri. Itu bertekad saya. Lelaki satu-satunya bagi saya adalah kamu, Mudasir. Hanya kamu. Saya suci Dewi Sinta. Janganlah kamu ikuti Rama yang meragukan kesucian Dewi Sinta. Saya akan setia untuk kamu, Mudasir. Sampai kapanpun saya akan pertahankan kesucian ini hanya untukmu. Meskipun dengan resiko korban nyawa. Percayalah pada saya, Mudasir. Mudasir, jangan pergi, Mudasir. Jangan pergi, jangan dengan saya. Saya butuh kehadiranmu, nyata ataupun khayalan. Itu tidak penting lagi bagi saya. Saya butuh kamu. Biarpun kamu sudah tidak nyata, kamulah satu-satunya harapan saya. Saya juga tahu kamu marah saat itu karena saya tiba-tiba meninggalkan kamu untuk kesini. Tapi semua ini saya lakukan untuk masa depan kita, masa depan rumah tangga kita, agar saya dapatkan uang yang banyak untuk modal hidup kita. Mudasir, di Jakarta, di Indonesia tidak ada yang mau menggaji saya sebanyak ini. Di sini kita dapat 5 kali lipat lebih besar. Itu sangat menggiurkan bagi saya. Saya sudah memikirkan semua resikonya, Mudasir. Apalagi untuk perempuan muda seperti saya ini. Kamu sering bilang saya cantik dan menarik. Saya tahu. Saya sudah menghitung semuanya. Sudah menghitung semua risiko yang akan saya hadapi seperti saat ini. Saya yakin bisa bertahan hidup. Saya bisa menahan semua godaan, sebesar apapun godaan itu. Ajaran agama yang saya anut sebagai pegangan, nasihat orang tua, dan terutama penjanji pernikahan kita. Banyak tameng yang membentengi diri saya dari godaan-godaan maksiat. Mudasir, Mudasir, tolong ya saya. Saya dengan saya Atika. Saya istrimu, Mudasir. Bagaimana? Mudasir, bagaimana keadaan bapakmu, Mudasir? Mereka baik-baik saja kan? Bapak sudah sembuh? Mudasir, saya waktu itu mengirim uang dengan jumlah yang sangat besar. Bapak bisa menggunakan itu untuk berobat. Beri obat yang asli, Mudasir. Jangan obat yang eceran di kios po. Mama, apa masih sembuh? Apa masih sering kambuh? Jangan ragu, Mudasir. Gunakan itu, gunakan uang itu agar Asma sembuh. Mudasir, saya yakin Asma pasti akan sembuh. Mudasir, 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 kamu di mana, Mudasir? Kamu pergi dengan saya. Tolong, Mudasir, tolong, jangan pergi dengan saya, Mudasir. Mudasir, tidak ada yang menolong saya. Kamu juga pergi, Mudasir. Kamu
salah saya? Bagaimana saya bertahan? Bagaimana? Saya sudah habis. Tidak ada harapan lagi bagi saya. Siapa lagi yang tidak sudi menemani saya lagi? Saya rela mati, kalau memang harus mati. Tapi saya wajib menceritakan semuanya dengan rinci. Saya tidak rela mati tanpa orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Harus dijelaskan. Kesalahan saya di saat ini semua harus dijelaskan. Nasib manusia tidak bisa ditentukan manusia lain, Mudasir. Hanya Tuhan yang Maha Esa yang bisa menentukan. Tapi terus terang saja, saya sudah bosan untuk minta tolong. Entah sudah berapa kali saya ini minta tolong. Mudasir, mengapa? Mau tidak ada yang menolong, Mudasir? Kenapa mereka tidak curiga? Saya lebih dari sebulan di sini. Saya lebih sebulan tanpa kabar. Kenapa, Mudasir? Mudasir, apa kau pergi, Mudasir? Bisa saja saya sebulan di sini jaga pembunuhan. Pembunuhan, ya. Apa yang salah alami? Yang saya alami ini bukan pembunuhan tubuh, tapi pembunuhan mental dan politik. Kita berkali-kali dianggap remeh, dianggap seperti binatang, tidak punya wibawa. Tidak ada lagi kebanggaan dari diri saya. Percaya diri saya sudah hilang. Jadi saya sudah menjadi bahan tertawaan. Kita sering jadi bahan tertawaan.